Makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita, terus kita kaget dengan hasilnya. Dan itulah selama ini katanya Jung yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu. Tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar. Gustav Jung adalah seorang psikolog dari Swiss yang dikenal karena kontribusinya terhadap konsep psikologi analitik atau psikoanalis. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Jung terkait dengan teori kepribadian adalah pikiran bawah sadar. Jung berpendapat bahwa pikiran bawah sadar memiliki peran penting dalam memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Namun, tidak banyak manusia yang menyadarinya. Jung percaya bahwa pikiran bawah sadar manusia tidak hanya menyimpan memori atau pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi, tetapi juga menyimpan aspek yang lebih luas dan inklusif, yaitu memori kolektif atau alam bawah sadar kolektif. Alam bawah sadar kolektif ini menurut Jung berisi pola-pola pikiran, simbol, dan mitos yang dibawa secara kolektif oleh manusia dari generasi ke generasi. Jung menganggap bahwa alam bawah sadar kolektif ini sebagai sumber potensi kreativitas, spiritualitas, dan transformasi individu. Diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Yang tidak disadari itu ada dua, sehingga jadinya terus tiga. Yang kita sadari itu ego, yang tidak disadari ada dua. Yang pertama personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ada kolektif unconsciousness, ketidaksadaran kolektif. Sekarang kita masuk ke yang tidak disadari. Uniknya dunia ketidaksadaran ini, kita juga tidak sadar bahwa ketidaksadaran ini banyak nyetir wilayah sadar. Banyak mempengaruhi wilayah sadar. Cuma kita tidak sadar, wong memang namanya ketidaksadaran. Kalimatnya bulat. Jadi ketidaksadaran kita tentang banyak. Ketidaksadaran itu bukan berarti tidak punya atau tidak ada. Ada sesuatunya. Cuma kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, tidak kita munculkan, dia tidak hadir dalam kesadaran. Tapi dia ikut nyetir kesadaran kita. Yang tampil di ego tadi kan gampang kelihatan di luar. Kalau ini tidak kelihatan. Yang pertama namanya personal unconsciousness, ketidaksadaran personal. Ini isinya antara lain pengalaman-pengalaman dulu waktu ngalami disadari tapi terus direpresi, dilupakan, disingkirkan, diabaikan. Jangan salah, meskipun kamu cuekin, pengalaman itu terekam dalam dirimu. Mungkin menurutmu tidak penting atau memalukan atau apalagi tidak terlalu serius, jadi kamu anggap sambil lalu saja. Tapi itu jiwamu merekam. Tidak kok Pak, saya sudah lupa. Loh ya kamu tidak tahu saja. Dia jadi koleksi ketidaksadaranmu. Yang ini diam-diam nyetir dunia sadarmu.
Ini yang makanya katanya Jung itu hati-hati. Nanti katanya Jung banyak hal yang tidak sadar nyetir kita, terus kita kaget dengan hasilnya. Dan itulah selama ini katanya Jung yang kita sebut takdir. Tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba datang kayak sulap takdir itu. Tapi kamu tidak sadar ada yang mengarahkan sejak bawah sadarmu. Gitu. Oke, saya tadi ujian jawabnya ngawur loh Pak. Tapi ternyata katanya dosennya benar Pak. Jadi saya lulus akhirnya. Padahal saya ngarang loh. Jangan-jangan kamu tidak ngarang. Tapi ada koleksi bawah sadar yang kamu tidak ngerti bahwa kamu tahu. Terus kamu nulis aja sak senengmu, yang penting ono jawabannya. Kok yang dilalah pas. Nah itu koleksi bawah sadar. Kamu merasa dirimu itu orangnya sabar loh. Tiba-tiba begitu marah, orang sak kos-kosan bubar semua. Misalnya. Kamu tidak mengira bisa begitu. Saya kok gitu ya? Apa memang sudah takdirnya saya kayak gini ini? Ditakdirkan Allah sekarang bisa marah? Tidak. Koleksi-koleksi itu sudah ada. Cuma kamu tidak sadar saja. Selama ini tutur katamu lembut. Tapi begitu tidak suka sama orang, caci makimu ngalah-ngalahi yang biasanya miso. Padahal dari mana kamu dapat kosakata itu? Itu pasti dari bawah sadarmu. Saya tidak pernah ngapalin kata-kata pisuan Pak. Loh enggak, mungkin kamu baca WA teman-temanmu maki-maki, baca Instagram ada orang maki-maki. Yuk, terus kamu lupa, alah ini maki-maki ini jelek. Loh tapi tadi kan sudah kamu baca. Kosakatanya sudah nempel dalam dirimu. Ya memang kamu buang, tapi dia tidak hilang, dia masuk ke bawah sadar. Jadi begitu kamu marah, kontrol terhadap wilayah sadar hilang, tampil dia ke atas. Keluarlah caci maki dari mulutmu. Personal unconsciousness. Nah, dalam wilayah tidak sadar ini ada namanya kompleks. Kompleks bukan tempatnya kos-kosan atau tempatnya kontrakan ya. Jadi kompleks itu kelompok gagasan, kelompok persepsi, kelompok pikiran yang kita tidak sadar bahwa itu terstruktur, yang membentuk kesadaran kita. Jadi contohnya begini kompleks itu. Coba ya. Kompleks itu organized group of thought. Misalnya pandanganmu tentang ibu. Ibu itu kamu di kepalamu masing-masing ada pemahaman tentang apa dan siapa itu ibu. Tapi kamu tidak sadar bahwa pemahamanmu tentang ibu itu banyak sekali unsurnya. Dia sangat kompleks. Ibu itu bisa sumbernya dari ibumu sendiri. Atau ibu-ibunya orang lain yang kamu pernah berinteraksi dengan mereka. Bisa juga kamu sendiri yang kebetulan pengalaman jadi ibu, yang perempuan ya, bukan laki-laki. Terus mungkin bacaanmu tentang ibu, atau mungkin pengalamanmu dulu waktu kecil diasuh oleh ibu. Sumbernya banyak. Yang ini kemudian menstruktur jadi satu. Secara tidak kamu sadari muncul kesanmu, pandanganmu tentang ibu. Mungkin yang ibunya kayak zaman dulu ya, ibu tiri, kejam, jahat, kamu dipukuli. Loh itu nanti pandangannya tentang ibu beda dengan ibu-ibu yang baik. Dari mana itu? Ya dari kompleks ini. Hal yang sama terjadi dengan pandanganmu tentang dosen, pandanganmu tentang tokoh A atau tokoh B, atau partai A atau partai B. Itu seolah kamu, ini saya mikir sendiri Pak, ngalami sendiri secara rasional dari pengalaman sensing, thinking. Enggak. Bawah sadarmu mainnya juga banyak, cuma kamu enggak tahu. Entah kamu punya pengalaman apa,
Mungkin kamu membaca apa, atau kamu lihat orang lain mengalami apa, yang sekarang kamu lupa, tapi dia menstruktur di bawah sadarmu. Itulah namanya kompleks. Kalau ini ketidaksadaran individual. Jadi dia tidak kelihatan tapi menentukan. Jangan dikira begitu kamu baca buku, Pak, saya itu kan sering mahasiswa ngeluh itu, saya baca buku Pak, tapi begitu saya tutup, lupa semua saya. Loh, dia hilang di wilayah egomu, tapi dia mungkin terekam di bawah sadarmu. Dia ikut menentukan wilayah sadar, cuma kamu tidak sadar. Collective unconsciousness. Ketidaksadaran kolektif. Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal. Katanya Jung bahwa begitu kita lahir, kita ini bukan papan kosong. Kita mewarisi hal-hal, ingatan-ingatan. Mungkin dulu nenek moyang kita punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa, punya semangat untuk ngapain. Yang semacam ini nanti bisa diwariskan dari generasi ke generasi, akumulatif. Katanya Jung, ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk dari generasi ke generasi. Dan ini, apalagi yang ini, yang tadi aja nggak disadari, apalagi yang ini. Collective unconsciousness. Itu yang bikin misalnya kadang-kadang kamu heran, kok bisa ya orang Yahudi itu seperti itu semua. Mungkin cerdik, cenderung agak tricky, kemudian kok bisa ya etnis ini kok sukses terus kalau bisnis. Kok bisa ya? Itu ada warisan-warisan dari nenek moyangnya. Otomatis begitu. Kadang-kadang kamu usaha mati-matian, gak sukses-sukses. Tapi dari etnis itu temenmu cepet banget. Cuma ngapain aja terus jadi kaya. Itu ada collective unconsciousness. Jadi dia otomatis dia mewarisi itu dari nenek moyangnya. Tadi ada orang introvert, ada orang ekstrovert, itu bisa dilacak ke belakang dulu-dulunya. Kemungkinan kakek nenek moyangnya kecenderungannya seperti itu juga. Ya meskipun tidak harga mati, tapi ini nyetir kepribadianmu. Makanya ada, kalau orang Jawa itu cenderung lembut, cenderung tidak mau cenderung melunak. Sementara etnis tertentu biasanya lebih suka keras, lebih suka tegas, lebih suka. Itu warisan genetik. Saya pernah baca buku itu, bahkan batin, sikap batin itu berpengaruh pada DNA seseorang. Yang itu bisa diwariskan. Misalnya dulu kakekmu pacaran terus patah hati. Karena patah hati terus sumpek terus, kakekmu itu hidupnya murung, terbayang-bayang pacarnya terus meskipun kawin sama orang lain. Nah, kemurungan ini biasanya kan kalau ditinggal itu sangat dalam kan, yang diingat terus itu. Ini bisa mempengaruhi struktur DNA-nya. Dan ini bisa diwariskan. Ketika punya cucu, punya anak, itu kemungkinan anaknya punya watak pemurung yang sama. Meskipun belum diputus pacarnya. Hidupnya jadinya nggak ceria. Kenapa? Warisan DNA. Ada buku yang bahas bagaimana DNA itu bisa dibangkitkan, bisa diwariskan, bisa dimanipulasi. Kalau DNA ini kan warisan, struktur. Jadi kalau kamu cengenges-cengenges, apa kamu ngamuan, apa kamu itu coba dicek ke atas. Kira-kira mewarisi DNA yang mana? Dan ini berpengaruh itu kalau katanya Jung, struktur otak, ras tertentu. Jadi ketidaksadaran kolektif ini hati-hati. Kalau dia dominan, orangnya kadang-kadang bisa terjebak. Kalau sakit jiwa namanya fobia, delusi. Kalian kan nggak tahu ujungnya kemana, tiba-tiba kok
Saya kok fobia ya sama ketinggian. Tidak ada peristiwa awalannya di mana. Saya juga nggak pernah naik gunung, nggak pernah naik roller coaster apa-apa. Kok yo aku fobia ketinggian? Itu bisa jadi warisan, collective unconsciousness. Jadi ini nyetir kita. Kalau kita tidak sadar dan ini dominan, kita agak kayak orang sakit jiwa. Makanya tadi kalau di Jung ketidaksadaran personal atau kolektif ini harus kita hati-hati dan kita kelola dengan baik. Kalau tidak, ini membanjir keluar tanpa terkontrol, ya kita bisa terkena beberapa penyakit jiwa. Jadi orang-orang di pinggir jalan yang sakit jiwa itu antara lain ya gejalanya ini. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol wilayah kesadarannya. Bawah sadarnya membanjir keluar. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.